Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Konsisten pasang muka kocak dan mengerikan Elkan Bagot, admin PSSI disebut apakah punya dendam ke bek milik Ipswich tahun ini. Konsisten pasang muka kocak dan mengerikan Elkan Bagot, admin PSSI disebut punya dendam ke bek milik Ipswich tahun tersebut. Seperti biasanya, PSSI melalui akun Instagram resminya, yakni @PSSI dan @Timnas Indonesia kerap membagikan momen saat pertandingan tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia. Ada foto pemain-pemain melakukan selebrasi usai mencetak gol ketika sedang berlatih dan saat berduel dengan pemain lawan. Semua pemain terlihat keren di foto tersebut, hanya saja hal itu tak berlaku kepada Elkan Bagot. Pemain keturunan Indonesia tersebut beberapa kali mendapatkan foto yang justru mukanya sedang terlihat kocak. Sebab foto yang diupload admin PSSI memperlihatkan Elkan Bagot ketika menyundul bola, yang otomatis wajahnya pun terlihat tidak keren. Bukan hanya sekali atau dua kali, foto wajah kocak Elkan Bagot itu pun terlihat cukup banyak. Menariknya, hanya Elkan saja yang seperti itu, karena para pemain timnas Indonesia lain memiliki foto yang memperlihatkan wajah seperti biasa. Perbuatan admin PSSI itu pun ternyata disadari oleh para pencinta sepak bola tanah air. Netizen pun menilai sepertinya admin PSSI memiliki dendam kepada bek Ipswich tahun tersebut. Tentu pernyataan netizen itu hanyalah gurauan semata. Hahaha. Luar biasa, gak ada capeknya. Tepat hari ini, Timnas Indonesia langsung geber latihan perdana di jelang leg kedua. Seusai menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0 pada Kamis malam, Timnas Indonesia langsung menuju Bandar Seri Begawan pada Jumat. Pertandingan ini sebagai persiapan menghadapi laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran pertama di Stadion Hasanah Bolkiah pada Selasa depan. Seluruh pemain dan ofisial bertolak ke Brunei Darussalam pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Para pemain tampak bersemangat dan antusias menghadapi laga leg kedua. Penggawa Garuda akan melanjutkan latihan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam mulai Sabtu hari ini. Setibanya di Bandar Udara Internasional Brunei Darussalam pada pukul 16.30 waktu setempat, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan langsung bertolak menuju hotel untuk beristirahat dan melanjutkan pemulihan seusai pertandingan semalam. Yap, gak ada capeknya ya. Semangat terus untuk Timnas Indonesia. Media Vietnam anggap mimpi Timnas Indonesia untuk main di Piala Dunia 2026 sulit terwujud. MEDI asal Vietnam, Tan Nien menilai impian tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia untuk main di Piala Dunia 2026 masih terlalu sulit untuk diwujudkan. Media Vietnam tersebut pun sejatinya tak hanya membicarakan Timnas Indonesia, tapi seluruh perwakilan dari Asia Tenggara dianggap mereka masih memiliki jalan yang panjang untuk bisa bermain pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Seperti yang diketahui, Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI Erick Thohir baru-baru ini berkata bahwa Timnas Indonesia bermimpi untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, skuad Garuda memulai langkah dari putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Piala Dunia adalah mimpi besar kita. Jalan untuk tampil di Piala Dunia tak mudah. Tapi kemenangan melawan Brunei pada leg pertama setidaknya membuka asa menuju jalan terjal panjang menuju Piala Dunia 2026, ujar Erick. Tentunya semua pihak berhak bermimpi, termasuk Timnas Indonesia. Namun menurut Tan Nien, mimpi itu masih terlalu jauh untuk digapai. Media Vietnam itu menilai belum ada tim Asia Tenggara yang mampu benar-benar dekat untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Mereka pun menilai mungkin sejauh ini hanya Thailand dan Vietnam yang nyaris lolos ke putaran final Piala Dunia.
Sandy Walsh sudah jadi gelandang timnas Indonesia. Shin Tae-yong akan uji Shinne Patinama. Shinne Patinama bisa jadi opsi bagi Shin Tae-yong untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Seperti diketahui pada laga sebelumnya, Sandy Walsh harus menjalani peran baru di skuad Garuda. Biasa beroperasi sebagai bek kanan, ditugaskan sebagai gelandang bertahan saat melawan Brunei Darussalam pada leg pertama lalu. Pada laga tersebut, Sandy diubah posisinya oleh Shin Tae-yong. Dia menjadi gelandang yang berduet dengan Mark Klok di lini tengah. Pemain berusia 28 tahun ini tampil penuh selama 90 menit di posisi barunya tersebut. Meski harus beradaptasi, penampilannya cukup solid di posisi gelandang. Menariknya, pemain asal Cafe Mechelen ini memang sempat menjadi gelandang bertahan tepatnya 4 tahun lalu. Shinne sempat berposisi sebagai gelandang dalam 23 pertandingan. Tepatnya saat ini masih bermain untuk Football Club Utrecht, yakni pada tahun 2017 hingga 2019. Opsi ini bisa dicoba untuk mendapatkan kombinasi baru di lini tengah skuad Garuda. Duet Sandy dan Shinne di sektor gelandang bertahan bisa jadi terobosan baru bagi skuad Garuda. Apalagi sektor bek sayap sudah dipercayakan kepada Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Menengok kekuatan calon lawan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Akmal Marhali, 3 tim punya kualitas. Tim nasional dalam kurung timnas Indonesia bisa dikatakan sudah menaruh satu kaki di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama. Melihat hal tersebut, pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali pun mencoba melihat kekuatan calon lawan Garuda di babak kedua tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan Akmal Marhali, timnas Indonesia akan sulit di babak kedua karena 3 tim yang menghuni grup F adalah 3 tim yang memiliki kualitas, yakni Irak, Vietnam, dan Filipina. Kalau Filipina ada 13 pemain yang berkarier di Liga 1. Jadi, sangat menguntungkan Filipina karena memahami cara bermain Indonesia. Ini harus menjadi perhatian, tambahnya. Pria yang juga menjabat koordinator Save Our Soccer dalam kurung SOS mengatakan jangan senang berlebihan saat timnas Indonesia mampu mengalahkan Brunei Darussalam. Sebab ia merasa hal itu menjadi sesuatu yang wajar, yakni menang atas Brunei yang di atas kertas memang jauh di bawah Garuda. Jangan euforia, timnas Indonesia menang atas Brunei Darussalam adalah tradisi, ucapnya.